Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil a'la wal waliyul maula alladhi khallaqa wa ahya wa qaddara ala khalqihi biqada'i wal jaza. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajbaihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil azizil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddas lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Al-ayah. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Jika biasanya kita yang menginginkan masuk ke dalam surga, kita yang berharap masuk ke dalam surga, kita yang rindu terhadap surga, namun kebalikannya, ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Siapakah mereka? Yang pertama dikatakan kelompok orang yang dirindukan oleh surga, yaitu taliyil Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, yang membacanya pasti mendapatkan pahala. Dan Al-Quran ini nanti akan memberikan syafaat. Bukan hanya syafaat atau pertolongan di dunia, tetapi Al-Quran juga akan menjadi syafaat, penolong kita di dalam alam barzah, alam kubur, bahkan sampai di akhirat nanti Al-Quran akan memberikan syafaat untuk kita. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran sesungguhnya akan memberikan pertolongan di yaumal qiyamah nanti. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak di antara kita yang lupa akan belajar Al-Quran, yang lupa akan makna-makna kandungan isi Al-Quran. Al-Quran ini satu-satunya kitab yang tidak bisa dirusak oleh siapapun. Sampai Allah jelaskan di dalam Al-Quran, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Jikalau kalian ragu terhadap Al-Quran, maka buatlah yang semisal dengan Al-Quran. Dan jika engkau tidak mampu, maka datangkanlah mereka-mereka untuk membantu kau membuat yang semisal Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang pertama, orang yang membaca Al-Quran, yang mentadaburi Al-Quran, yang merenungi Al-Quran, yang mengamalkan isi Al-Quran, inilah kelompok yang pertama yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kelompok yang dirindukan oleh surga yang kedua adalah wahafidil lisan, orang yang menjaga mulutnya, orang yang menjaga lisannya, karena lisan ini sangat berbahaya. Bahkan sampai Allah katakan, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yasba'uha ada. Berkata yang baik serta sifat pemaaf itu lebih baik daripada sedekah tapi di ujungnya menghardik. Berkata yang baik terhadap kawan, ini adalah merupakan satu amalan yang baik daripada sedekah, tapi ujungnya menghardik. Kalau orang Jawa bilang, ujungnya mengundat-undat. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah, mulut ini sangat berbahaya. Karena dari mulut ini bisa timbul fitnah. Dari mulut ini bisa timbul cacian-cacian. Dan banyak orang yang gara-gara mulutnya
bisa jatuh ke dalam kemusyrikan. Banyak orang yang gara-gara lisannya tidak bisa menjaga lisan, banyak dia yang menjadi murtad. Karena menurut pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa yang menyebabkan kemurtadan di akhir zaman ini banyak, bukan dari golongan kemurtadan hati dan perbuatan, tetapi karena lisan sering berucap kalimat-kalimat yang kotor. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kelompok yang dirindukan oleh surga adalah wamut imil ji'an, orang yang memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Agama Islam adalah agama yang memiliki sifat sosial yang sangat tinggi. Sampai Allah katakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wala yahuddu ala tu'amil miskin. Sungguh mereka adalah pendusta-pendusta agama. Mereka beragama, tetapi sesungguhnya mereka dusta. Lalu siapa yang dusta itu? Dikatakan di dalam Al-Quran, mereka orang yang beragama, tetapi tetangganya ada yang tidak makan. Tetangganya ada yang miskin, dia tidak memperdulikan. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Serta mereka membiarkan orang-orang miskin tidak makan. Maka Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang nabi yang terlahir dalam keadaan miskin. Maka Nabi cintanya luar biasa terhadap orang-orang miskin. Nabi Muhammad SAW terlahir dalam keadaan yatim. Maka Rasulullah Muhammad sangat cinta luar biasa kepada yatim. Bahkan Nabi bersabda, siapa orang yang cinta terhadap anak yatim, maka kelak di dalam surga nanti dia akan duduk bersamaku secara berdampingan. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir, kelompok dan golongan orang yang dirindukan oleh surga adalah was-shaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ramadan berasal dari kata ramdo, yang berarti pembakaran. Bulan Ramadan ini ada hanya pada umat Rasulullah Muhammad SAW. Umat-umat terdahulu mereka berpuasa, namun puasa mereka berbeda dengan umat Rasulullah Muhammad. Nabi Daud berpuasa, puasanya 1 hari puasa, 1 hari tidak, begitu seterusnya. Nabi Musa puasa, Nabi Yusuf puasa, Nabi Isa pun puasa. Tapi puasa mereka berbeda dengan puasanya umat Rasulullah Muhammad yang diberikan bulan tertentu oleh Allah, yang disebut dengan bulan Ramadan. Ramadan berarti pembakaran. Maka dosa-dosa umat Rasulullah Muhammad ketika masuk di bulan Ramadan, seluruh dosanya dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia keluar dari puasanya di bulan Ramadan, masuk ke dalam hari raya Idul Fitri. Id berarti kembali, Al-Fitri kepada kesucian. Maka orang yang lulus dari puasa Ramadannya, maka dia kembali kepada kesucian, yaitu bersih bagaikan bayi yang dilahirkan dari rahim ibunya. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka umat Rasulullah Muhammad ini adalah umat yang istimewa. Bukan hanya nabinya yang istimewa, nama nabinya istimewa, manusianya luar biasa. Bahkan umat Rasulullah Muhammad ini adalah umat yang luar biasa istimewanya. Apa istimewanya? Umat Rasulullah Muhammad ini disebutkan sebagai umat yang safwatur rahmah. Umat yang safwatur rahmah adalah umat yang banyak dapat kasih sayang dari Allah. Sebesar apapun perbuatan dosa yang pernah dilakukan umat Rasulullah Muhammad, jikalau dia mau meminta ampun, bertobat, bermohon kepada Allah, niscaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan umat sebelumnya. Nabi Musa punya kaum namanya kaum Bani Israel. Ketika mereka berbuat dosa dan maksiat, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan, fatubu ila bari'ikum
faqtulu anfusakum. Ketika mereka berbuat dosa dan maksiat, dan dosa dan maksiatnya ingin diampuni oleh Allah, maka fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Mereka harus membunuh dirinya sendiri, bertobat secara benar, dan mereka membunuh dirinya sendiri, baru tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka umat Rasulullah Muhammad tidak demikian. Disebut dengan umat yang saffatur rahmah, banyak kelembutan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, umat Rasulullah Muhammad ini diberikan kelebihan oleh Allah. Sebagaimana dikatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Umat Rasulullah Muhammad adalah umat yang pertengahan, umat yang tidak dibebankan ibadah yang berat. Kita tahu ada kaum Bani Israel, ada umatnya Nabi Nuh, ada umatnya Nabi Ibrahim. Ketika mereka melakukan ritual ibadah, begitu berat ibadahnya. Kita dengar ketika kaum Bani Israel akan beribadah, maka dia harus menyembelih beberapa ekor hewan. Lalu mereka harus mengurap dengan roti dan mereka harus mencuci kakinya di mehzab. Lalu mereka sholat menghadap tabut. Tabut itu pemirsa adalah kiblat mereka. Tabut itu kayu yang terbuat dari kayu akasia yang di dalamnya ada kitab Taurat yang asli yang portable. Jadi kaum Bani Israel ketika ibadah berat karena kiblatnya portable. Kemana mereka pergi, kiblat itu dibawa. Tetapi umat Rasulullah Muhammad tidak. Ketika mereka ibadah kepada Allah, boleh di mana saja. Dan dunia ini boleh dijadikan tempat untuk sholat untuk umat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, amma yatasa'alun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah jadikan kepada engkau ya Muhammad untuk umatmu mihada, dunia ini dijadikan hamparan. Kita boleh sholat di mana saja. Mau di lapangan boleh, di masjid lebih bagus. Di mana saja kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah ritual sholat dengan mudah dan gampang. Yang ketiga, umat Rasulullah Muhammad ini adalah disebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kenapa disebutkan terbaik? Karena umat Rasulullah Muhammad punya jaminan 100% umatnya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari 4 hal, 4 golongan ini, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Paling tidak kita membaca Al-Quran agar kita dirindukan oleh surga. Ustadz, saya belum bisa baca Al-Quran. Wajib hukumnya kita belajar membaca Al-Quran. Belajar kepada saudara kita, belajar kepada guru-guru kita. Guru-guru yang benar membaca Al-Qurannya. Guru-guru yang baik, guru-guru yang nasab keilmuannya jelas. Yang kedua, wahafidil lisan. Mudah-mudahan kita bisa menjaga mulut kita agar lisan kita tidak terpleset, agar lisan kita tidak berkata-kata buruk, karena itu menyebabkan banyak dosa manusia, salah satu diantaranya disebabkan karena terplesetnya lisan. Yang ketiga, wamut imil ji'an. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang mampu memberikan makan orang-orang yang miskin, yang mampu memberikan makan kepada mereka anak-anak yatim piatu, mereka orang-orang yang fakir. Kita berdoa bermohon kepada Allah, semoga Allah melapangkan rezeki kita dan paling tidak kita menjadi kepanjangan tangannya Allah Subhanahu wa taala. Was-shaimina fi syahr Ramadan, dan mudah-mudahan kita mampu dan dapat melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan agar kita dirindukan surga, agar kita nanti keluar dari setiap Ramadan menjadi manusia dan insan yang fitrah. Fitrah ini ada 2. Yang pertama disebut dengan fitratun nas. Fitratun nas berarti kesucian yang Allah berikan kepada setiap manusia. Bahwa manusia yang terlahir ke alam dunia ini pasti bersih tanpa dosa, walaupun dilahirkan dari manusia yang berdosa.
Yang kedua, namanya fitratullah. Fitratullah itu kesucian yang Allah berikan kepada setiap manusia. Manusia yang terlahir itu pasti membawa ajaran agama Islam, walaupun bukan dilahirkan dari orang Islam. Maka ketika Rasulullah Muhammad SAW dimi'rajkan oleh Allah, Rasulullah Muhammad dipertemukan di langit yang ketujuh dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di sana Nabiullah Ibrahim mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad. Assalamualaikum ya Muhammad. Semoga keselamatan atas engkau ya Muhammad. Dipanggil oleh Nabi Ibrahim, Muhammad, wahai anak yang soleh, wahai Nabi yang soleh, wahai Rasul yang soleh. Lalu Rasulullah Muhammad menjawab salam Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim duduk di atas singgasana yang terbuat dari emas. Dan Rasul Muhammad melihat di belakang Nabiullah Ibrahim alaihissalam banyak ruh yang warnanya hijau, bagaikan burung yang warnanya hijau. Mereka berterbangan di belakang singgasana Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rasulullah Muhammad SAW bertanya, wahai Ibrahim, itu ruh siapa? Nabiullah Ibrahim menjawab, ini adalah arwah-arwah, ini adalah ruh-ruh anak-anak kecil yang belum akil balik. Bayinya siapa saja yang belum akil balik, mereka meninggal dunia, maka ruhnya aku yang menjaganya. Nanti apabila orang tuanya muslim, nanti mereka ruh-ruh anak-anak yang belum akil balik ini akan membawakan minuman dan makanan serta menyambut orang tuanya di pintu surga dengan kalimat salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita umat Rasulullah Muhammad SAW umat yang terbaik, dan mudah-mudahan kita termasuk daripada kelompok-kelompok yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka umat Rasulullah Muhammad SAW adalah umat yang terbaik, umat yang punya jaminan surga. Ada sebuah hikayat dikisahkan, ada orang yang merasa dosanya paling besar di dunia ini. Ada seorang yang menangis di samping rumah Sayyidina Umar bin Khattab. Ada suara orang menangis terseduh-seduh. Lalu sahabat Umar keluar dan bertanya kepada orang itu, wahai, mengapa engkau menangis di samping rumahku dengan keras? Orang itu menjawab, wahai Umar, aku adalah orang yang paling besar dosanya di dunia ini. Umar menjawab, apakah dosamu lebih besar daripada langitnya Allah? Orang itu menjawab, dosaku jelas lebih besar Umar. Lalu kata sahabat Umar, mari kita ke rumah baginda Rasulullah Muhammad untuk mempertanyakan, apakah dosamu bisa diampuni oleh Allah atau tidak? Lalu sahabat Umar membawanya ke hadapan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah bertanya kepada orang itu, wahai manusia, apa yang membuat engkau menangis? Orang itu menjawab, aku merasa orang yang paling dosanya terbesar di dunia ini ya Muhammad. Apakah engkau menyentuhkan Allah? Tidak. Apakah engkau membunuh? Tidak. Kalau tidak, niscaya dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa saya lebih besar ya Rasulullah, dan dosa saya tidak akan diampuni oleh Allah. Ceritakan wahai anak muda, apa yang membuat engkau merasa dosamu tidak diampuni? Lalu anak muda ini bercerita di hadapan Rasulullah Muhammad. Ya Rasulullah, sejak usia 7 tahun, pekerjaanku adalah mencuri kain kafan pada mayit-mayit yang baru meninggal dunia. Satu ketika ada wanita yang meninggal dunia dari golongan kaum Ansor. Maka setelah dikuburkan, orang-orang pergi meninggalkan, malamnya aku gali ya Rasulullah Muhammad. Aku gali kuburannya, aku ambil kain kafannya, aku buka tubuhnya, dan aku ambil kain kafannya. Ketika aku ambil kain kafannya, ternyata wanita ini sungguh molek jelita, sehingga aku tak berdaya menatapnya, dan aku ya Muhammad memperkosa
mayit yang ada di dalam kuburan ini. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu terdengar suara jeritan wanita itu mengutuk saya. Apa yang diucapkan kalimat itu, apa yang diucapkan oleh wanita itu? Wahai durhaka, wahai durjana, laknatullah. Kamu tega-teganya memperkosa aku. Padahal aku sudah dimandikan, aku sudah dikafankan, aku sudah disolatkan. Aku ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau nodai aku ini? Suara itu terus mengiang sehingga aku merasa orang yang paling berdosa di muka bumi ini, ya Muhammad. Mendengar cerita dari pemuda itu, Rasulullah Muhammad bangkit lalu menghardik, wahai pemuda, keluar kau dari hadapanku, tidak ada rahmat untukmu. Pemuda itu menangis terhuyung-huyung, lalu menelungkupkan wajahnya di padang pasir serta bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Muhammad. Assalamualaikum ya Muhammad. Dijawab, waalaikumsalam. Ada apa Jibril? Anu ya Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan dan bertanya kepadamu, siapa yang menciptakan manusia? Nabi Muhammad menjawab, Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikan rizki kepada manusia? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menerima taubatnya manusia? Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa ada orang yang datang dengan bertumpuk-tumpuk dosa, memikul dosa-dosa di pundaknya, lalu datang mengharapkan rahmat Allah di hadapanmu? Mengapa kau malah usir ya Muhammad? Bukankah luasnya ampunan Allah itu lebih luas daripada arsy-Nya Allah? Bukankah Allah yang maha pengampun, yang maha ghafur? Mengapa kau usir daripada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu Rasulullah Muhammad mencari pemuda itu dan dilihat dalam keadaan terselungkup. Dia sedang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dibawa oleh Rasulullah Muhammad dan sholat berjamaah bersama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lalu Rasulullah Muhammad menjadi imam sholat. Rasul membaca hatta zurtumul maqabir. Ketika membaca hatta zurtumul maqabir, terdengarlah teriakan dari pemuda yang merasa dosanya paling besar ini lalu meninggal dunia. Jibril mengabarkan kepada baginda Rasulullah Muhammad, ya Muhammad, sesungguhnya ampunan Allah dan rahmat Allah begitu luas, sebegitu besar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena menjadi umatmu ya Muhammad. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Rasulullah Muhammad, umat yang safatur rahmah, dan kita mempunyai keistimewaan juga menjadi kelompok-kelompok yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.